Jadi saya singkat saja mungkin pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa tentu kita semua sudah paham bahwa di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan ya dari apapun yang kita lakukan. Karena baginda Nabi menyebut bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrun mubarakun. Ya, satu bulan yang dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini memang diistimewakan ya oleh Allah dan Rasul-Nya. Di mana bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, ya bulan ampunan. Juga disebut dengan Syahrul Ilmi, ya bulan di mana banyak ilmu-ilmu bertebaran ya di tempat-tempat ibadah. Ya pada malam hari di mana bulan Ramadan ini ketika pada malam tarawih, kemudian di saat-saat subuh biasanya ada yang namanya kultum, ada yang namanya kajian-kajian di mana memang ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu memang menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala. Ya, Allah melipat gandakan pahala ibadah-ibadah fardu itu 70 kali lipat. Sementara ibadah-ibadah sunnah disamakan dengan ibadah-ibadah fardu. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ya, beliau kalau yang namanya wajib tentu tidak ada masalah. Ya, tapi di dalam bulan Ramadan ini beliau senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah, kemudian sedekah, ya, kemudian membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian iktikaf di masjid nanti di 10 hari terakhir dan seterusnya. Jadi beliau tidak melaksanakan itu sendiri, ya, artinya beliau juga memotivasi, beliau memerintahkan keluarga beliau dan para sahabat di dalam menjadikan Ramadan ini satu bulan yang benar-benar harus dimanfaatkan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang-peluang, pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu dan seterusnya. Jadi ini memang merupakan janji dari Allah dan Rasul-Nya bahwa Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Baginda Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melaksanakan puasa bulan Ramadan hanya karena iman dan hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau dalam redaksi yang lain, ya, baginda Nabi mengatakan man qoma Ramadan. Kalau tadi man shoma Ramadan, artinya barang siapa berpuasa. Kalau man qoma Ramadan itu artinya adalah barang siapa menegakkan atau menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, artinya dengan berbagai macam bentuk ibadah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, hanya karena iman dan hanya karena semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, pada malam hari ini mungkin ada satu ibadah yang sudah menjadi satu kebiasaan bagi kita dalam rangka menghidupkan malam-malam Ramadan, yaitu melaksanakan atau membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, jangan disia-siakan bahwa upayakan pada malam-malam Ramadan ini, ya, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi di setiap bulan Ramadan, ya, malaikat Jibril itu senantiasa turun ke bumi, ya, ketika pada masa-masa kenabian, malaikat Jibril turun ke bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin mir Ramadan yudarisuhul Quran. Jadi pada malam-malam Ramadan, ya, malaikat Jibril itu turun ke bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap malamnya untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Quran ini kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi gurunya Rasulullah SAW di dalam membaca, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran itu sangat spesial sekali. Yaitu penghulunya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ya, jadi teknisnya Jibril itu membaca terlebih dahulu, kemudian didengarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian Nabi mengulangi. Ya, Nabi membaca apa yang tadi dibaca oleh Jibril. Ya, lalu kemudian Jibril artinya memastikanlah, ya, bahwa apa yang dibaca Nabi benar, kemudian hafalan-hafalan Nabi juga benar.
Ya, jadi kalau Nabi ini beda dengan kita, Pak. Ya, kalau kita untuk menghafal satu ayat saja mungkin butuh waktu beberapa hari, beberapa minggu ya, dan membacanya juga harus berulang-ulang. Tapi Nabi SAW itu kecerdasannya luar biasa. Ya, beliau mempunyai tingkat kecerdasan di atas rata-rata manusia. Sehingga ketika sekali dibacakan oleh malaikat Jibril, beliau langsung hafal. Dan bacaannya tidak pernah salah. Sedikit pun bacaan Quran beliau itu tidak pernah salah. Ya, ini karena apa? Karena memang beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penjagaan melalui malaikat Jibril itulah yang membuat Nabi tidak pernah salah dan hafalannya senantiasa terjaga. Nah, kita ini yang hafalannya masih kurang, ya, bacaannya masih sering salah-salah. Nah, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus senantiasa memperbaiki bacaan kita. Harus senantiasa memperbanyak bacaan Quran kita. Ya, jadi hikmahnya adalah bahwa kita harus lebih rajin lagi ya untuk membaca, mempelajari dan menghafal ayat-ayat Quran ya. Meskipun usia kita mungkin sudah di atas 50 ya, ada di antara bapak-bapak ini ada yang di atas 50, ada yang di atas 60, tidak ada masalah, Pak. Ya. Jadi satu hari minimal kita bisa hafal satu ayat misalnya. Ya, kalau satu hari nggak bisa mungkin 2 hari satu ayat. Ya, untuk ayat-ayat yang panjang mungkin bisa beberapa hari, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah upayanya, ikhtiarnya. Ya, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang penting adalah bahwa upaya untuk memperbaiki diri harus senantiasa ada dalam diri kita. Ya, harus senantiasa ada di dalam diri kita. Dan hafalan-hafalan inilah yang nanti akan menyelamatkan kita, yang akan menolong kita. Ya, bagaimana kita mempelajari Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran, ya, kebiasaan kita membaca Al-Quran, kemudian menghafal kita terhadap Al-Quran ini, ya, hafalan-hafalan Al-Quran ini, inilah yang nanti akan menjadi penerang di alam kubur kita, Pak. Ya, baginda Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran inilah, ya, bacaan-bacaan kalian itulah yang nanti akan menjadi penolong kalian pada yaumil akhir nanti. Ya, tapi pesan saya biasanya banyak saudara-saudara kita pada Ramadan itu hanya mengejar khotamnya, Pak. Ya, mengejar khotam. Mengejar khotam tidak ada masalah selama bacaannya benar, ya, tajwidnya benar, ya. Tetapi yang lebih penting adalah, ya, jangan mengejar khotam, tetapi upayakan bahwa bacaan kita itu benar secara tajwid. Ya, panjang pendeknya benar, lalu kemudian makhorijul hurufnya benar, ya, kemudian sifat-sifat hurufnya benar. Nah, ini yang kita perlu ada guru ya kalau misalnya kita memang belum paham. Ya, ini perlunya guru yang bertalaki, ya, artinya kita berhadapan langsung dengan guru untuk memastikan ya bacaan kita itu benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Qur'an. Ya, karena apa? Kalau satu huruf itu dibaca salah saja, misalnya gunnahnya salah atau panjang pendeknya salah, ini maknanya bisa berbeda, bahkan bisa bertolak belakang. Ya, misalnya apa? Kalau kita membaca Qul huwallahu ahad misalnya, itu kan ayat yang sudah sangat familiar ya dengan kita ya. Qul itu dari kata qala, Pak. Artinya berkata. Qul ya yang pakai qaf itu artinya katakanlah. Ya, lalu ada kata akala. Akala ini artinya memakan. Ya. Nah, ini pakai kaf dia. Nah, kalimat perintahnya sama, ya, kul. Bentuk atau wazannya, polanya ini sama, kul. Ya, jadi yang tadi kul pakai kaf, yang ini kul pakai kaf. Nah, jadi kalau kita mengatakan kul dengan kaf ini dengan menggunakan huruf kaf, ya, kul. Itu artinya makanlah. Ya, yang harusnya Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Lalu kalau dibaca kaf menjadi kul huwallahu ahad, makanlah. Nah, ini kan sangat berbahaya. Ya, atau kadang-kadang saya ini masih sering mendengar Pak orang membaca Quran itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini bahaya nih, Pak. Alhamdu ya, hak yang besar. Ya, itu berbeda sekali maknanya dengan alhamdu. Yang benar kan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam. Tapi kalau alhamdu itu artinya kehancuran, kematian. Nah, bahaya kan?
Ya, jadi panjang, pendek, kemudian gunnah, ya, itu harus benar-benar dipastikan kebenarannya. Ya, mungkin kita tidak perlu tahu istilah-istilah tajwidnya, Pak, tetapi cara membacanya itu, teknis membacanya itu yang harus benar. Nah, ini memang perlu guru, ya, perlu guru pembimbing, pendamping yang bertalaki, yang bertemu langsung, ya. Atau kalau misalnya bapak-bapak menemukan huruf lam, misalnya, ya, la, misalnya, la ilaha illallah, itu artinya la itu artinya tidak atau tidak ada sesembahan selain Allah. Ya, tapi kalau la-nya itu la pendek, la ilaha illallah, ya, artinya sungguh, beda sekali ya. La ilaha illallah. Ya, la yang panjang, 2 harokat dengan la yang pendek. Itu maknanya bisa bertolak belakang. Ya. Atau kemudian kalau kita membaca di Quran itu banyak sekali huruf atau kata mata. Mata itu artinya kapan. Mata. Jadi ma-nya pendek. Mata itu artinya kapan. Tapi kalau mata, ma-nya yang panjang, ta-nya pendek itu artinya mati. Ya. Jadi panjang pendek dalam membaca Al-Qur'an itu harus benar. Ya, makharijul huruf upayakan benar. Ya. Jadi kalau kita sudah berusaha maksimal, itu tidak berdosa kita, Pak, kalau ada salahnya. Ya, belajar, kemudian berusaha, ya, insya Allah kita tidak berdosa. Tapi kalau kemudian kita tidak ada upaya untuk memperbaiki diri, ya, tidak berupaya untuk belajar lebih benar lagi, nah ini yang akan menjadikan dosa. Karena kesalahan itu akan bertumpuk terus, ya, terus. Kesalahan itu akan menjadi dosa kalau kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kita terus belajar, terus memperbaiki diri, justru dapat 2 pahala di situ. Pertama pahala belajar, kedua pahala membacanya. Ya, jadi panjang pendek harus benar, kemudian makharijul huruf harus benar, gunnah mendengung itu harus benar-benar mendengung, Pak. Ya, qalqalah, ya, pantulan huruf, ya, yang anak-anak ini biasanya menghafalnya dengan huruf apa? Baju di toko, ya. Ba, jim, dal, po, kof. Nah, itu 5 huruf yang berkolkolah, harus dipantulkan ketika dia mati, ya, ketika ada sukun. Nah, ini semua harus betul ini semua harus benar. Ya, karena kalau salah, ya, itu akan sangat berbeda artinya. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan sebagai katakanlah pembekalan, ya, untuk masih cukup banyak waktu di mana lagi kita menghabiskan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.